Nur Asia. Ya, Pak Robi. Ya, selamat siang Bu Nur Asia. Siang. Bagaimana kabarnya siang ini Bu Nur Asia? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat ya Bu Nur Asia ya. Ya, walaupun cuacanya tidak menentu ya. Luar biasa sekali. Ini Bu Nur Asia. Boleh tahu ini ada apa nih siang ini gitu? Pengen bertemu dengan saya. Gitu. Ada rencana pertemuan ini tuh apa tujuannya gitu? Nah, sebetulnya memang dari beberapa hari ini saya memang sudah pengen berjumpa sama Pak Robi. Kita pengen kali bercerita, sharing dengan Pak Robi ya, apalagi kita sesama pendidik Pak ya. Kita berbeda sekolah, namun kita merasa ya bersaudara lah begitu ya Pak, bisa berbagi. Jadi saya betul-betul ingin berbagi. Mudah-mudahan nanti dalam pembicaraan kita ini saya mendapatkan solusinya Pak. Ya. Jadi itu ya Bu ya. Jadi tujuan dari pertemuan ini boleh Ibu sampaikan ke saya. Ya, nih begini Pak, tujuan saya ini sebetulnya sedang ada permasalahan Pak yang harus dipisahkan begitu Pak. Jadi tujuan saya ini sekarang saya ingin mendapatkan masukan dari Pak Robi, ya, sehingga nanti masukan dari Pak Robi saya sekolah gitu. Jadi permasalahan saya ini seperti itu Pak. Setelah dilihat rapor pendidikan SD saya tuh Pak, memang tidak ada yang merah, namun ada di antara nilai rapor pendidikan itu yang nilainya turun. Yang paling terkesan turun itu adalah nilai literasi Pak. Nah, sekarang ini menurut saya merasa Pak Robi adalah orang yang sangat tepat bagi saya. Kira dengan saya ya Pak. Gimana ya Pak ya caranya itu untuk meningkatkan literasi anak sehingga nanti nilai APK anak itu ke depannya 2023 itu bisa naik begitu Pak. Baik. Nah, Ibu, setelah Ibu menyampaikan masalahnya ke saya, Ibu, setelah kita berdiskusi nanti nih, ukuran keberhasilan dari diskusi kita ini menurut Ibu apa? Oke, saya tuh pengen betul-betul nih keberhasilannya itu kalau tidak Pak, saya pengen kali itu nilai yang tinggi begitu kan, karena kan kita nih kalau menginginkan sesuatu itu kan tidak masalah ya Pak ya dengan nilai yang tinggi ya Pak ya. Atau 10, 8 atau 9 begitu. Siap. Nah, setelah mengetahui masalah ya literasi ini Bu, Ibu bercerita, maksud saya gini, untuk memperbaiki literasi itu Ibu mempunyai kesempatan tidak di dalam diri Ibu? Kesempatan apa yang ada di dalam diri Ibu ini sekarang? Nah, inilah yang ingin saya bicarakan dengan Pak Robi nih. Ya sebetulnya Pak Robi, saya tuh pengen belajar literasinya itu memang betul-betul sudah membudaya di sekolah. Namun permasalahannya sekarang itu memang yang pertama anak-anak kita ini sikap di dalam kelas sendiri. Ya, kemudian juga di perpustakaan juga nih Pak. Jadi ini nih Pak. Di dalam diri Ibu itu ada mempunyai apa ya Bu, kesempatan untuk memperbaikinya ya Bu ya. Ya. Kira-kira di potensi Ibu sendiri, di dalam diri Ibu sendiri itu untuk memperbaiki itu apa kira-kira Bu? Jadi kalau dari saya sendiri, sebetulnya ingin menciptakan sebuah program. Yang pertama
pertama ini programnya yaitu dalam kebiasaan pagi. Jadi nanti buat di sana salah satunya adalah program literasi, Pak. Kalau menurut saya, jadi nanti literasi itu dibagi dalam 1 minggu tuh misalkan ada 3 hari untuk literasi. Terus Pak, nanti kegiatannya kita cari kegiatan-kegiatan yang menurut anak itu menarik, seperti storytelling, atau mungkin pertanyaan dari bacaan itu sesuai dengan unsur-unsur yang ada pada bacaan. Seperti pertanyaan apa, siapa, Pak. Lalu nanti anak-anak itu kita kasih door prize begitu. Menurut saya ya Pak. Mantap Bu, berarti tujuan Ibu itu rencana Ibu itu sudah kuat ya untuk mencapai tujuan tadi ya Bu ya? Ya benar. Cuma ada masalah nih sedikit nih Pak. Kalau hanya pembiasaan, saya khawatir Pak, literasi itu agak ada agak lambat lah meningkatnya Pak. Jadi saya Pak ya supaya ada lagi kegiatan yang lain selain dari pembiasaan. Apa itu Bu kekuatannya itu yang peluang untuk mencapai tujuan tadi itu Bu menurut Ibu? Iya, rasa-rasanya nih Pak ya, saya juga ada ide satu nih Pak. Kalau itu kita buatlah sebuah kegiatan yang memang berfokus kepada literasi. Anak-anak kita sekolah setelah dia melaksanakan senam pagi ya, itu yang penting dalam pikiran saya nih. Ya, siap. Nah, kan Ibu sudah menyampaikan nih tujuan Ibu, ya kan? Dari skala 1 sampai 10 nih Bu, ya kan? Kira-kira program atau tujuan dan rencana Ibu itu di posisi nomor berapa Ibu? Oke, tujuan dan rencana itu saya rasa di posisi 7 lah ya. Posisi 7 ya Bu ya? Oke. Di posisi 7. Kemudian ada enggak kemungkinan atau peluang yang Ibu sampaikan tadi bisa dilaksanakan? Bisa terlaksana semua? Ya, saya rasa kalau itu yang saya sampaikan kepada rekan sesama guru, saya rasa mereka ya inilah setuju lah dengan kegiatan itu, karena yang pertama seperti pembiasaan itu kan ya mengurangi jam belajar ya Pak Robi ya. Nah sebelum masuk ke kelas. Nah, setelah Ibu nih sudah mau berdiskusi nih sama teman gitu kan, kayaknya memang di posisi 7 dan mereka mau. Menurut Ibu untuk melaksanakan ini mempunyai hambatan atau tidak Bu ke depannya nih Bu? Kalau hambatannya nih sebetulnya nih Pak, ya masalah money lah ya, masalah dana. Yang namanya kita butuh dana. Paling tidak kita kasih door prize itu kan harus ada dananya ya Pak. Mereka iya benar. Mungkin hambatan saya Pak, masalah dana bos. Kalau menurut Ibu nih Bu, kalau menurut Ibu nih solusi dari masalah dana itu bagaimana? Alhamdulillah tadi kita sudah mengadakan pertemuan nih Pak. Jadi kita sepakat sesama guru untuk membicarakan kepada kepala sekolah Pak. Kita buat program itu Pak. Atau programnya. Terus besok nih insya Allah nih Pak, kita akan langsung ke ruangan kepala sekolah menjelaskan program kita. Mudah-mudahan dengan adanya program itu Bapak Ibu setuju, itu bisa dikeluarkan dananya. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah ada solusi ya Bu ya. Ya, luar biasa. Ya, memang luar biasa Ibu. Ini Bu, kemudian setelah ada solusi tadi, kedepannya eksekusinya itu, rencana aksi yang akan Ibu laksanakan itu untuk mencapai tujuan tadi itu kapan?
Ini Pak Robi, rencananya ini kan udah minggu terakhir nih dari bulan Agustus nih Pak ya. Sampai Pak awal September kita sudah melakukan. Ini bekerja sama lah dengan rekan guru, biar ini tujuan kita ini tercapai begitu aja. Siap, mantap. Nah, masalah waktu ya kan Bu ya. Kemudian dari yang Ibu sampaikan tadi, ada yang prioritas tidak? Supaya yang mana duluan dilaksanakan? Ya, prioritasnya mungkin ke pembiasaan ya Pak. Biasanya Ibu ya. Nah, prioritas itu prioritas. Ada punya strategi khususnya Ibu? Kalau strategi khusus, ini sedang dibicarakan ini Pak, sedang dicari nih. Pak Robi kita memberikan yang Nah, untuk yang strategi khusus itu sedang Ibu cari, kemudian apa ya namanya Bu? Nanti dari strategi itu kira-kira ukuran keberhasilan Ibu itu apa ya? Oke, kalau ukuran keberhasilannya dalam bentuk angka atau bagaimana Pak? Keberhasilan menurut Ibu yang masalah literasi tadi. Oke, kalau ukuran keberhasilan saya pengennya memang betul-betul HNBK anak-anak jadi meningkat nilainya Pak. Karena memang pendidikan kan salah satunya dari ini ya Pak ya, HNBK ya Pak. Iya betul. Siap. Berarti punya jangka waktu ya Bu ya, Ibu ya? Iya benar. Untuk mempersiapkannya ya? Iya, untuk mempersiapkannya. Iya. Nah, selama nanti Ibu melaksanakan dengan jangka waktu yang Ibu bilang tadi, kira-kira ada gangguan nantinya, bagaimana cara Ibu menghadapi nantinya? Oh iya, itulah. Saya sekarang itu juga memikirkan masalah itu. Walaupun kita bersemangat untuk melakukan sesuatu, tentu ke depannya pasti ada halangan dan rintangan begitu ya Pak. Siap. Nah, kalau kekuatan saya nih sekarang Pak memang pada komunitas praktisi. Ya, karena kan di situ kita bisa bicara ya Pak ya, menyampaikan ide kita gitu. Jadi selagi kita bisa bersama-sama dalam kita sejalan seide, insya Allah itu menurut saya ya Pak Robi. Iya, mantap Bu. Memang keren sekali. Berarti komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini apa? Ya, saya memang berkomitmen kali dengan rencana saya ini Pak. Komitmen saya menjadikan anak-anak ini betul-betul meningkat nilai ya literasinya. Memang membudaya lah begitu literasi di sekolah. Siap. Nah, selain yang komunitas praktisi tadi Bu, yang Ibu sampaikan, kira-kira siapa saja nih Bu yang akan membantu Ibu untuk mencapai tujuan Ibu? Ya, yang membantu tujuan saya itu tidak terlepas dari orang tua ya Pak Robi. Iya, siap. Ya benar, karena memang komunikasi orang tua, misalkan nih Pak, soal-soal ANBK yang udah kita download itu bisa kita sebarkan ke orang tua. Orang tua nanti mengajarkan ke anaknya lagi tentang soal-soal tersebut. Kemudian juga mengajarkan mereka cara membuka laptop di rumah, cara fungsi dari laptop sehingga mereka tidak kaku lagi ketika melaksanakan ANBK. Gitu. Siap, mantap, keren, luar biasa Ibu. Alhamdulillah ya Bu ya. Setelah kita Pak Robi, sharing. Iya, ya betul. Terbuka ya jadinya Bu ya, karena kita bercerita ya Bu ya. Setelah kita melaksanakan sesi berbincang ringan ini Bu, tindak lanjut Ibu dari hasil ini bagaimana nantinya? Ya. Kapan? Bagaimana? Ya. Kalau tindak lanjutnya, kalau waktunya secepatnya, mudah-mudahan ini awal September, awal September sudah dimulai ya Pak ya. Awal September ya Bu ya. Ya, kemudian laporannya ke kepala sekolah. Ke kepala sekolah. Ya benar, karena memang beliau adalah pemimpin kita. Kalau beliau sudah menyetujui, insya Allah akan berjalan dengan lancar.
Ya, nah, tindakan lagi kita akan memantau ya. Mudah-mudahan teman-teman ini berkomitmen karena kan intinya komitmen ya Pak Robi. Iya, benar Bu. Ya, benar komitmen kita. Alhamdulillah. Nah, bagaimana Ibu setelah berbincang ini? Kira-kira masih ada nggak Ibu permasalahan tentang literasi ini Bu? Setelah kita berbincang. Saya lega sekali Pak bisa berbincang dengan Pak Robi. Dan saya terbuka jadinya Pak. Tadi itu saya mumet kali, mana nih ya, seperti itu. Alhamdulillah ya Bu. Berarti Bu Nur Asya memang langsung tinggal aksi aja lagi nih Bu ya. Tanggung jawabnya juga untuk melaksanakan ya Ibu ya. Bagaimana Ibu setelah berdiskusi ini? Alhamdulillah Ibu sudah lega, Ibu bilang sudah lancar. Kira-kira Ibu Nur Asya masih adakah yang mau didiskusikan dengan saya Ibu Nur Asya? Rasanya itu ya udah plong rasanya ya, udah pas ya Pak. Udah aksi lagi ya Pak. Siap. Baik Bu Nur Asya. Terima kasih Bu Nur Asya sudah berbagi masalahnya dengan saya. Mungkin kita bisa kembali ke aktivitasnya masing-masing. Untuk kedepannya jangan sungkan-sungkan lagi Bu Nur Asya kalau untuk bercerita tentang apa yang menjadi berat hati dan kendala sama Bu Nur Asya. Ya Pak, saya juga terima kasih ya. Jelas saya sudah enakan sekarang, banyaklah dapat masukan dari Pak Robi. Terima kasih Bu Nur Asya. Saya pamit ya Bu Nur Asya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap semangat buat Bu Nur, tetap luar biasa dengan aktivitas, dengan kegiatan-kegiatan, walaupun ditambah dengan cuaca yang kurang menentu nih sekarang Bu Nur Asya, lagi enak-enak di jalan, tiba-tiba panas, tiba-tiba berhenti lagi hujan, tapi tetap semangat Bu Nur. Ya, sedang main bola, tiba-tiba hujan gitu ya Pak? Iya Bu Nur. Nah, kalau main bola itu seandainya hujannya berhenti atau gimana Pak? Gerimis gitu? Tetap dilanjutin Bu Nur kalau masih gerimis, cuman resikonya yaitu lapangan licin. Tapi kalau udah terlalu banyak petir atau kilat-kilat, kami tetap langsung berhenti Bu Nur karena mikirkan keselamatan juga kan. Iya benar. Kalau hari ini kegiatan main bola ada enggak Pak? Tidak Bu Nur, cuman saya ada sedikit mau berdiskusi nih sama Bu Nur Asya ini. Oke. Iya Pak. Jadi memang hari ini kita mau berbincang-bincang sedikit lah Kak Robi ya, nggak lama, 15 menit ya Pak ya. Iya Ibu. Ya benar. Kira-kira kita mau membicarakan tentang apa nih sekarang Pak Robi? Ini Bu, saya pengen meminta solusi sebenarnya Bu. Minta pendapat dari Ibu, solusi dari Ibu terkait untuk pembelajaran besok Ibu. Iya. Dan kedepannya kan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di pembelajaran olahraga itu kan sedikit susah saya Bu. Saya mau pengen berdiskusi lah sama Ibu. Bagaimana sebenarnya saya harus menerapkan apa yang sudah saya buat di modul ajar dan bagaimana saya menerapkannya dalam pembelajaran itu. Oke, jadi sekarang ini Pak Robi ini ingin mendapatkan solusi ya, bagaimana kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan modul ajar yang sudah Pak Robi kerjakan. Nah, kalau boleh saya tahu nih Pak, sebelumnya apakah Bapak sudah melakukan ragu saya Ibu, maksudnya apakah benar ini saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi atau tidak Ibu? Karena sebelumnya di modul ajar atau RPP yang saya buat itu sama saja Ibu. Maksudnya sama saja, anak-anak sama-sama melakukan, anak-anak sama-sama melaksanakan apa yang saya perintahkan gitu. Makanya saya ragu ini Bu untuk
modul ajar itu atau RPP saya itu berdiferensiasi atau tidak gitu. Iya. Jadi sekarang Pak Robi masih ragu nih ya. Sudah Bapak lakukan itu betul-betul nih pembelajaran berdiferensiasi. Padahal sebetulnya Pak Robi ini memang betul-betul ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Ya, apalagi kita sama-sama mengetahui pembelajaran berdiferensiasi ini memang bagus sekali diterapkan di dalam kelas kita ya Pak. Iya. Jadi kalau boleh Ibu tahu nih, di dalam kelas itu ada berapa gaya belajar anak-anak Bapak kira-kira? Kalau kami di olahraga ya Bu ya, di kurikulum Merdeka ini anak-anak itu lebih cenderung menuntut ke kinestetik Ibu. Oh kebanyakan? Iya, karena kita kan harus praktek Bu. Ya, jadi memang harus lebih ke gerak anak-anak ini Bu, supaya tercapai nantinya tujuan pembelajaran itu gitu. Berarti Bapak Robi sudah melaksanakan pemetaan dari kebutuhan siswa ini ya Pak ya, terutama pada gaya belajar, gitu ya Pak? Iya, mungkin secara tidak langsung ya Bu ya, karena di olahraga nih Bu, gitu maksud saya kan sudah terpetakan kalau olahraga itu adalah cenderung ke kinestetik gitu ya Bu ya. Iya, oke Pak Robi. Sekarang nih Pak Robi, kelas Pak Robi itu kan ada yang di luar kelas, ada yang di dalam gitu ya Pak? Iya Ibu. Ya, gini Bu, kalau di dalam menurut saya tidak tercapai nanti Bu tujuan pembelajaran untuk kebugaran, karena waktunya cuma 2 jam pembelajaran Bu. Kalau seandainya di dalam 1 jam, kemudian kita ke lapangan lagi, tidak cukup waktunya Bu. Kalau menurut saya Ibu. Ya, jadi nggak cukup waktunya kalau lebih banyak di dalam. Iya, nggak cukup jadinya Bu. Akhirnya pelajarannya di luar gitu ya Pak? Iya, karena memang olahraga itu cenderung ke praktek Bu, gitu. Memang apalagi di kurikulum Merdeka ini buku cetak atau buku panduan itu kan tidak ada Bu untuk olahraga. Jadi anak dituntut untuk bergerak, terus berkeringat. Makanya tercapai tujuan pembelajaran itu adalah meningkatnya derajat kebugaran jasmani anak. Iya. Baik Pak. Ketika Bapak mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas Bapak, apa yang Bapak apakah ada perubahannya dari modul yang biasa atau pembelajaran yang biasa dengan pembelajaran berdiferensiasi? Bagaimana Bu? Bagaimana? Sedikit kurang. Ya, ketika Bapak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, apakah ada perbedaannya dengan ketika Bapak menjalankan pembelajaran yang biasa yang Bapak perbedaannya? Mungkin kalau menurut saya memang ada Bu perbedaannya Bu. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu membagi anak sih Bu tibanya. Ada yang bisa, saya kelompok ini Bu. Ada yang bisa, ada yang tidak, ada yang hanya sekedar mampu gitu Bu. Tapi ada tidak sedikit juga di dalam kelas saya itu ada anak yang memang benar-benar bisa gitu Bu. Ya, betul. Jadi berarti di sini Bapak udah memetakan ya, ada anak yang bisa, ada anak yang setengah bisa, ada anak yang belum bisa begitu ya Pak? Iya Bu. Artinya dalam berdiferensiasi jadinya ya Pak ya? Iya Bu. Berbeda cara perlakuan kepada murid tersebut ya Pak ya? Oke, ya, sekarang kira-kira nih Pak, kalau kita levelkan, kira-kira di tingkat berapa tuh keberhasilan Bapak dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu? Mungkin di posisi 8 saya nih Bu. Wah, keren sekali tuh Pak, kalau 82 lagi mau mencapai nilai yang maksimal itu Pak. Aha, ya. Lalu apa biasanya yang Bapak lakukan untuk mencapai yang 8 itu Pak? Saya membagi anak Bu, kemudian capaian pembelajarannya itu biasanya nih ya Bu ya, siswa kan mampu, ini contoh di sepak bola ya kan saya praktekkan besok, siswa mampu melakukan teknik dasar dengan baik dan benar Bu. Nah kalau dengan baik dan benar itu biasanya kalau untuk atlet itu dia mampu gitu Bu, mampu passing atau apa, tapi kalau di dalam pembelajaran ini tujuannya kebugaran,
saya memberikan mereka itu dengan permainan-permainan, Bu. Ada saya selipkan, ada permainan, kemudian saya selipkan teknik dasarnya di situ. Jadi anak itu main sambil belajar. Jadi kalau dalam bahasa kampung saya namanya learning by doing, belajar melakukan. Learning by doing. Oke, ya benar. Mereka di samping belajar, mereka melakukan gitu ya Pak Robi? Ya, sambil bermain, Bu. Betul. Memang itu untuk olahraga itu memang seperti itu ya Pak, harus bergerak mereka ya Pak ya. Oke, ya, Bu. Itu ketika Bapak melaksanakan itu, bagaimana perasaan Bapak? Saya senang Bu, karena anak melakukan. Oh gitu ya, jadi Bapak ketika melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu berarti Bapak senang ya? Senang Bu, karena anak juga senang, mungkin menarik bagi mereka, mereka melakukannya sambil gembira, tanpa ada tekanan, tanpa ada pemaksaan. Tapi mereka tetap melakukan dengan bergembira. Wah, ini menarik sekali nih Pak Robi. Saya jadi tertarik juga nih dengan percakapan kita ini. Sehingga saya terpikir nih sekarang gimana nih Pak Robi ini bisa membagi-bagi anak-anak nih begitu sesuai dengan gaya bahasanya. Mungkin bisa Pak Robi kasih pengalaman mungkin gimana Pak Robi ini tahu nih, ini kinestetik nih, ini gaya bahasanya audio visual gimana kira-kira nih Pak Robi. Iya Bu. Saya udah bilang tadi nih kalau anak-anak di olahraga ini lebih cenderung ke kinestetik nih Bu. Ya. Saya dalam bentuk game saya contohkan seperti ini Bu. Nama permainannya permainan hitam hijau Bu. Ya. Nah, jadi ada 2 regu ya Bu ya. Ada 2 regu. Yang pertama regu hitam, yang kedua regu hijau. Tidak boleh warna lain Bu. Memang harus hitam sama hijau. Nah, anak-anak ini yang pada dasarnya tidak mau berlari, ya kan Bu ya. Tapi karena dengan adanya permainan ini, mereka awalnya mungkin agak sedikit suntuk apalah nih warnanya nih hitam hijau gitu. Nah, saya contohkan nih Bu. Jadi begitu saya kasih instruksi, warna yang saya sebutkan harus berlari, saya bilang seperti itu Bu. Nah, warna yang saya sebutkan harus berlari karena dibagi 2 berpasangan. Pasangannya itu yang ada di hadapannya Bu, tidak boleh yang tidak boleh yang silang samping kiri atau samping kanan. Jadi yang memang betul-betul di hadapannya. Jadi saya awali dengan huruf hi dulu kan, hi seperti hitam hijau karena dia hi, saya tertawa, hi, anak itu yang hitam sibuk lari hitam, yang hijau sibuk lari hijau. Padahal belum disebut warnanya Bu. Saya ulang sekali lagi, hijau saya bilang seperti itu. Nah, dalam membilang hijau itu fokus anak juga terlatih Bu. Harusnya hijau yang berlari, ini malah hijau yang menangkap hitam Bu. Gagal, kita ulang lagi sambil ketertawa anak itu, kita ulang lagi, kita ulang, tetap fokus ya saya bilang. Hijau saya bilang lagi. Nah, hijaunya lari, hitamnya yang mengejar Bu. Karena dia takut terkejar, terpaksa lari gitu Bu. Nah, begitu sebaliknya Bu. Hitam saya bilang, malah ketika saya bilang hitam, anak-anak itu saling beradu hitam sama hijaunya. Ya, benar. Nah, itu kan sudah tercapai sebenarnya Bu. Yang tujuan pembelajaran pertama yaitu terciptanya derajat kebugaran jasmani. Anak berkeringat Bu, anak berlari, kemudian materi pembelajaran di dalam atletik juga tercapai gitu Ibu. Oke Pak Robi, senang sekali ya Pak Robi ya. Ketika kita mencoba untuk mengimplementasikan berdiferensiasi itu ternyata hasilnya itu ternyata berhasil begitu ya Pak. Iya, Ibu. Sehingga yang saya tangkap dari Bapak tadi sehingga tidak ada lagi perbedaan di antara anak-anak kita ya Pak. Iya. Iya Pak Robi ya. Benar Bu. Jadi anak itu kinestetik semua Bu. Benar, wah keren sekali itu Pak Robi. Jadi ketika Pak Robi melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, ternyata Pak Robi bisa menilai anak-anak itu tingkat kemampuannya yang pertamanya kita lihat berbeda-beda, akhirnya kita mendapatkan hasil yang sama dari mereka. Ya, benar ya Pak Robi ya. Iya, bagus sekali. Setelah Bapak melakukan itu, Pak Robi ya, Pak kira-kira itu berdiferensiasi konten kah, berdiferensiasi produk kah, berdiferensiasi
apa namanya tuh berdiferensiasi. Nah, Bapak Robi tahunya dari mana nih Bapak Robi harus menerapkan proses dan produk? Kalau menurut saya itu diproses sama produk, Bu. Karena prosesnya tadi itu mereka berlari. Nah, hasilnya itu mereka berkeringat. Iya, benar. Ya, Pak. Lalu kira-kira nih Pak, Bapaknya bisa tahu nih, saya nih harus mengajarkan anak pembelajaran berdiferensiasinya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi proses dengan konten dengan proses. Kira-kira Pak Robinya tahunya dari mana kira-kira gitu? Karena memang tahunya itu karena ini kita di lapangan, Bu. Di lapangan, anak kinestetik, berarti anak itu berproses dan menghasilkan gitu, Bu. Jadi Pak Robi di lapangan ada tujuannya ya kan Pak? Iya Bu, benar. Nah, tujuan yang Bapak lakukan itu ada di modul begitu ya Pak? Iya Bu, ada. Nah, jadi sekali lagi kira-kira dari mana Bapak temukan itu? Kok bisa saya ini hari ini pembelajaran berdiferensiasinya adalah proses dengan produk yang udah ada di dalam modul begitu? Karena di dalam pembelajaran itu bagaimana kita menciptakan suasana pembelajaran yang menarik buat anak agar tujuan pembelajaran itu tercapai, Bu. Nah, makanya saya menyiapkan prosesnya dan produknya gitu. Betul sekali Pak Robi. Luar biasa percakapan kita hari ini ya Pak Robi ya. Ya Bu. Ya, apalagi mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini ya Pak. Baik Pak Robi. Kira-kira nih Pak Robi, apa yang akan Pak Robi lakukan ke depannya nih? Setelah tahu nih, sekarang udah tahulah sedikit demi sedikit ya Pak, apa yang akan Bapak lakukan ke depannya? Menciptakan pembelajaran yang tetap menciptakan pembelajaran berdiferensiasi dan menciptakan pembelajaran itu menarik, Bu. Setiap pembelajarannya memberikan hal-hal yang menarik untuk anak. Masya Allah, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Pak Robi, kira-kira aksinya itu kapan tuh Pak Robi? Besok Bu, langsung saya terapkan Bu dalam pembelajaran. Ya, semangat ya Pak Robi ya. Karena nih masih dalam pendidikan CGP nih kita tetap semangat, mudah-mudahan setelah CGP kita tetap semangat ya Pak. Baik, Allah, Bu. Amin. Kita sudah mau sampai pada sesi akhir dari percakapan kita nih ya Pak ya. Sebelumnya kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi Pak Robi? Alhamdulillah tidak Ibu. Lega saya, tenang saya sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi besok untuk anak, Bu. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Nah, baik Pak Robi. Kira-kira nih Pak Robi, apa yang sudah Bapak Robi dapatkan dari hasil percakapan kita tadi? Lebih terbuka, Bu. Ada teman sharing nih, Bu. Lebih nampak nih apa yang mau saya kerjakan ke depannya gitu, Ibu. Iya, alhamdulillah. Dan yang akan dikerjakannya langsung besok ya Pak ya? Iya, siap. Ya, benar-benar. Dah Pak Robi, alhamdulillah diskusi kita hari ini mungkin ya cukup sekian ya Pak ya. Alhamdulillah Pak Robi sudah menemukan solusinya ya Pak. Mudah-mudahan ke depannya Pak Robi dipermudah untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yakninya adalah salah satu pembelajaran yang memang ditunggu-tunggu oleh siswa. Karena di situ kita bisa mengelompokkan siswa sesuai dengan kebutuhannya. Semangat untuk Pak Robi melakukan praktik baik di sekolah. Semoga kita menjadi pendidik yang dirindukan oleh murid kita ya Pak Robi. Amin, amin, amin ya Bu. Siap Bu. Amin. Terima kasih atas waktunya Pak Robi. Terima kasih atas waktu Ibu. Ya, sama-sama Pak. Bapak boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Salam Pak Robi.